Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Bapak-bapak yang Allah SWT muliakan, syukur kehadirat Allah SWT lagi dan lagi kita ulang-ulang. Syukur kehadirat Allah SWT ini perlu diperbaharui agar senantiasa hati kita ini muncul kecintaan kepada Allah. Karena orang yang senantiasa mengingat-ingat kebaikan seseorang pasti akan jatuh cinta kepadanya. Orang yang senantiasa menerima kebaikan dari seseorang suatu saat pasti akan cinta kepadanya. Dalam sebuah hadis, jubilatil qulubu ila hubbi man ahsana ilaiha, hati itu diciptakan Allah memiliki sifat alami. Sifat alami hati itu adalah senang dengan siapapun yang berbuat baik dengannya. Setiap ada yang berbuat baik dengan kita, pasti lama-lama hati itu akan senang, akan cinta. Maka kalau kita bisa mencintai seseorang karena kebaikannya kepada kita, kita bisa mencintai istri kita karena dia penuh khidmat, karena dia melayan kita, karena dia membereskan urusan rumah kita, karena dia mendidik anak-anak kita, dia menyetrika dan mencuci pakaian kita, memasakkan masakan kita. Kita bisa cinta kepada istri kita karena kebaikan yang dia lakukan. Kita juga bisa cinta kepada orang tua karena didikan mereka, pengorbanan mereka, jerih payah mereka, air mata dan keringat mereka yang telah mereka usahakan untuk kita. Kita bisa mencintai mereka. Kita bisa mencintai pun juga sahabat-sahabat kita yang senantiasa menemani saat ketika suka maupun duka. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih sayang, jauh lebih memberi, jauh lebih berkorban, jauh lebih perhatian daripada orang tua kita, istri kita, anak kita, sahabat kita, siapapun di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala lebih layak untuk dicintai. Maka mulai makom cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti dimulai dengan makom kedudukan sifat syukur. Awalnya itu syukur dulu, lama-lama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang terbesar adalah Allah sibukkan kita dengan perkara yang Allah ridhoi. Allah datangkan ke majelis ini, Allah datangkan ke masjid ini, Allah gerakkan untuk sholat, Allah dengarkan kupingnya untuk mendengar, Allah buka hatinya untuk menerima ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti cinta Allah terbesar, Pak. Dan hanya orang-orang yang dicintai Allah yang diberikan nikmat agama. Alhamdulillah. Ini patut disyukuri ke Allah ya. Maka kita lanjutkan kajian kita pada halaman 46. Bagi yang ada kitab, yang gak ada ya sudah ya, digambarkan aja lah, dibayang-bayangkan aja ini ya, halaman 46. Selanjutnya adalah berdiri tegak. Untuk sholat fardu, berdiri ini wajib, Pak. Berdiri wajib bagi yang mampu pada sholat fardu. Sholat wajib berdiri. Nabi SAW bilang, sholli qa'iman. Kamu sholatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak mampu, baru duduk. Wa illam tastati' fa ala janbin. Kalau kamu nggak mampu juga maka tidur miring atau tiduran. Jadi kata-kata kalau tidak mampu itu menunjukkan urutan. Nggak boleh langsung duduk kalau mampu dengan berdiri. Nggak boleh tidur kalau mampu duduk. Begitu Pak ya. Namanya juga kalau kamu tidak mampu maka ada urutannya. Kalau ada urutannya berarti berdiri itu wajib. Nah, sedangkan banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah, sholat dalam keadaan duduk.
sholat sunnah padahal Nabi mampu. Misalnya Nabi SAW sholat sunnah di atas kendaraan. Nabi SAW itu Pak nggak pernah ninggalin sholat witir dan sholat qobliyah subuh, walaupun lagi dalam perjalanan. Nabi nggak pernah. Nabi sholatnya di atas ontaknya, di atas kudanya, di atas kendaraannya, nggak pernah Nabi ninggalkan. Kalau yang lain mungkin suatu saat Nabi tinggalkan, tapi kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi itu nggak pernah ninggalkan sholat qobliyah subuh walaupun safaron wala hadaron, dalam keadaan bermukim ataupun dalam keadaan musafir. Karena sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi haitsu ma tawajjahat bi rahilatuh. Nabi SAW sholat di atas ontaknya, di atas kendaraannya, mengarah kemana kendaraannya menuju. Jadi kalau seandainya kiblatnya ke sana, tapi arah tujuannya atau arah ontaknya, arah kendaraannya ke timur, ya Nabi ngadep timur. Kalau seandainya ke selatan, ya Nabi ngadep selatan. Kalau jalannya belok-belok, ya harus berarti ngadep ke arah belok-belok. Kemana arah tujuan atau kemana arah kendaraannya menghadap, Nabi menghadap ke sana. Tapi kata beliau, wa idza aradal faridah, dalam riwayat Bukhari ini ya, apabila Nabi ingin sholat fardu nazala, beliau akan turun. Nah jadi Pak, sholat fardu itu sebenarnya tidak boleh di atas kendaraan, nggak boleh. Kalau tidak mampu berdiri, tidak mampu ruku sujud menghadap kiblat secara sempurna. Tapi kalau kendaraan yang memungkinkan untuk kita sholatnya secara sempurna, boleh. Misalnya kapal laut. Kapal laut bisa berdiri, bisa sujud, ruku, dan juga bisa menghadap kiblat. Kapal ya, karena geraknya pun pelan-pelan ya. Begitu pula mungkin pesawat yang gede sekali, ada musolanya, bisa menghadap ke arah kiblat, berdiri, ruku, sujud secara sempurna. Ini nggak masalah. Tapi untuk kendaraan yang tidak memungkinkan melakukan sholat secara sempurna, seperti kereta, mobil, bis, ini tidak mungkin kita berdiri dengan sempurna, nggak mungkin. Hampir nggak mungkin lah, kecuali punya bis sendiri dimodif, jadi musola berjalan. Itu juga mungkin, itu juga. Tapi kalau nggak bisa, maka tidak sah sholat di atas kendaraan, sholat wajib. Untuk sholat sunnah, Bapak sholat di atas motor boleh, di atas mobil boleh, duduk boleh, ngadep ke arah kemana arah kendaraannya menuju. Seperti Rasulullah SAW tadi, sholatnya sholat apa tadi Pak? Qobliyah subuh, sholatnya sholat witir. Sholat sunnah berarti kan? Sholat sunnah boleh di atas kendaraan walaupun kita mampu turun. Dan itu Nabi SAW bilang. Nah maka hadis yang menyatakan bahwa sholatlah kamu dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu tidur, ini untuk sholat fardu. Karena amalannya Rasulullah SAW ternyata sholat sunnah tidak begitu. Sholat sunnah beliau di atas kendaraan duduk, padahal beliau mampu untuk turun. Nah terus begini Pak, Nabi SAW juga bilang, sholatul qa'idi nisfu lahu ajru nisfi sholatil qa'id. Sholat orang yang duduk itu mendapat setengah pahala sholat orang yang berdiri. Sholat yang duduk itu mendapat pahala sholat orang berdiri. Dan orang yang sholatnya tidur miring itu dapat pahala setengah dari orang sholat duduk. Berarti orang sholat tidur miring dapat 1/4 dari sholat berdiri. Jadi begini Pak, kalau Bapak sekarang mau sholat ba'diyah, Bapak mampu duduk, Bapak mampu berdiri, mau sholat duduk, itu yang dapat pahala setengah. Tapi sah nggak? Sah, karena sholat sunnah boleh sambil duduk, walaupun Bapak mampu. Bapak mau sholat sambil tidur miring, sholat ba'diyah nanti nih, tidurnya tidur miring, kepala di sana kayak kepala di sini, pokoknya ngarahnya ke arah kiblat. Boleh apa enggak? Boleh.
tapi pahalanya 1/4. Bisa nggak kira ini? Paham ya? Bisa ya? Pahalanya 1/4. Nih gini, sedangkan orang yang sakit kemudian nggak mampu untuk berdiri, pahalanya tetap full, nggak berkurang. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah zolim. Orang yang ngasih sakit kan Allah. Maka ketika dia sholatnya sesuai dengan apa yang dia mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak mengurangi pahalanya. Yang dikatakan setengah pahala itu kalau mampu. Ya paham ya Pak ya? Nah sekarang kalau dia sholatnya berdiri, sholatnya duduk karena sakit, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, uktubu li abdi maka ya'malu sahihan muqimah. Malaikat, kalian tulis, catat untuk hambaku amalan-amalan yang biasanya dia lakukan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bermukim. Contoh ini, Bapak sekarang sehat, rajin ke masjid. Jangan Bapak deh takut saya jadi doa. Kita atau ada orang biasa ketika sehat rajin ke masjid. Suatu saat stroke, sudah nggak mampu lagi pergi ke masjid, ataupun sakit parah, ataupun juga macam-macam dalam kondisi yang memang nggak memungkinkan untuk masuk ke masjid, untuk datang ke masjid. Maka yang walaupun bertahun-tahun nggak pernah ke masjid, tetap dapat pahala ke masjid. Allah tuh nggak pernah zalim. Yang penting sekarang ketika masih sehat diistiqomahin. Jadi nanti ada masa di mana kita udah nggak mampu lagi untuk pergi ke masjid, untuk ikut hadir kajian, tetap dapat pahalanya. Kira-kira gitu Pak ya, enak kan? Enak, kerja sama Allah tuh paling enak Pak. Tiduran aja digaji kalau sama Allah itu ya, Masya Allah. Mukimah, dan juga kalau Bapak lagi musafir, lagi melakukan perjalanan, capek, belum rungsing, repot, akhirnya amalan-amalan sunnahnya tidak sempurna seperti Bapak bermukim. Misalnya Bapak biasa, ini contoh saja, misalnya Bapak biasanya setiap hari itu baca Quran satu muka, satu halaman atau satu lembar. Tapi suatu ketika Bapak harus melakukan perjalanan ke luar negeri, ke luar kota, sehingga untuk baca Quran di perjalanan itu sulit. Maka Bapak tetap dapat pahala baca Quran satu halaman sesuai dengan istiqomahnya Bapak ketika tidak bermusafir. Ini luar biasa ini Allah ini. Maka sekarang kita ini usaha untuk nabung. Kalau orang sekarang nabung di hari tua itu nabung duit, nabung asuransi. Pak, ini persiapan untuk Bapak pensiun nanti. Dari sekarang udah dikurangi tabungannya tiap bulan. Asuransi. Kurang, saya nggak berbicara hukum asuransi ya. Ini ceritanya begitu, setiap orang itu mempersiapkan untuk masa depan, masa tua. Padahal belum tentu tua, tapi udah disiapin. Tapi justru malah mati itu udah pasti tapi nggak disiapin, kan aneh ini kan. Masa tua tuh nggak pasti tapi udah disiapin, sedangkan masa mati itu udah pasti tapi malah nggak disiapin. Ini kebalik, ini malah pikirannya ini. Nah jadi kalau kita mempersiapkan masa tua dengan keuangan kita, maka kita juga mempersiapkan masa tua dengan amalan kita. Dulu ada ulama namanya Imam Abu Syuja al-Asfihani, orang Asfihan, Irak, ahli fikih, qadhi dalam mazhab Imam Syafi'i. Terkenal kitabnya di mana-mana, yang dipakai di sepenjuru dunia, namanya Matan Abi Syuja atau Matan Takrib, yang dibaca sama Abah Kiai Haji Mahmudin setiap hari Sabtu kedua dan keempat di sini kan di Alisan. Itu pengarangnya Pak, pengarangnya usianya meninggal dunia usia 120 tahun. Tapi anehnya di atas usia 100 itu giginya masih lengkap, matanya masih terang, kemudian jalannya masih cergas, badannya masih bagus. Padahal usianya sampai 120 tahun. Di akhir usianya itu beliau memilih untuk khidmat Masjid Nabawi
suka nyalain lampu. Padahal ulama besar itu, tapi khidmat nyapu-nyapu Masjid Nabawi itu di akhir usianya. Ketika orang tanya, Kiai, kenapa ini usia Kiai udah 100-an, tapi kok masih cergas ini, wa matikna bi absarina wa asma'ina itu kan. Ini kok Kiai punya badan bagus ini, masih bagus semuanya. Kata Syekh ini, Syekh Abu Suja Al-Asfihani, saya dulu menjaga tubuh saya ketika masih muda. Tidak saya pakai maksiat, saya pakai untuk taat, saya pakai untuk kebaikan. Maka Allah menjaga tubuh saya ketika saya sudah tua. Hafidnaha fis sighar fahafidhahallahu fil kibar. Allah menjaga tubuh saya ketika saya menjaga tubuh saya dari maksiat, dari perkara yang Allah benci ketika masih muda, maka Allah jaga tubuh saya ketika saya usia sudah tua. Nah, ini maksudnya persiapan hari tua itu saya maksud, termasuk dengan amalan. Nah, apalagi kalau memang udah tua, ya ini udah pasti harus bukan dipersiapkan lagi namanya, memang menjalankan. Kalau masih muda atau masih cergas, masih kuat, masih produktif, Bapak melakukan amalan-amalan, nanti suatu saat ketika udah usia tidak produktif, maka semua amalan-amalan itu akan berjalan ke Bapak terus. Ini penting. Nah, orang yang kembali ke sholat berdiri ini ya, jadi berdiri ini wajib hanya pada sholat fardu. Nah, kalau Bapak sholatnya di atas kendaraan, nanti saat ketika sampai di tempat tujuan harus diulang ya Pak ya. Jangan hanya ngikutin apa yang dilihat di TV, sholat di kendaraan, sholat di kereta misalnya, tapi nggak diulang lagi. Ini keliru dalam mazhab Imam Syafi'i khususnya. Jadi setelah turun nanti Bapak belum gugur kewajiban sepenuhnya. Lah, tadi kan saya udah sholat. Tadi kan saya udah sholat di kereta. Iya, sholatnya Bapak di kereta hanya menggugurkan tuntutan waktu tersebut. Jelas ya Pak ya? Tuntutan waktu saat itu Bapak udah gugur. Cuma karena syarat dan rukunnya tidak sempurna, berdiri, ruku, sujudnya tidak sempurna, maka Bapak harus mengulang lagi ketika sudah sampai. Ini tolong disampaikan kepada kawan-kawan kita ini ya, saudara-saudara kita khususnya yang melakukan musafir. Karena banyak orang yang pahamnya yang penting udah sholat semampu kita, itu udah betul. Di atas kereta, di atas bis, sholat Allahu Akbar. Tapi nggak diulang laginya itu setelah sampainya. Ini juga penting ya Pak ya. Terus kemudian berdiri dengan ini sunnah-sunnahnya sekarang. Sunnah dalam berdiri dalam sholat. Berdirinya Pak, kita berdiri, saya itu kadang-kadang gimana ya, ada rasa kecemburuan mungkin ya, ada rasa Masya Allah gitu, ketika melihat bagaimana prajurit tentara dan polisi kita ternyata bisa rapi sekali Pak, berdiri di depan presiden dan sangsaka merah putih, khususnya ketika 17 Agustus. Coba lihat, itu latihan paskibraka cuman untuk mengibarkan bendera sangsaka merah putih, latihannya berapa bulan Pak, pemilihannya, audisinya, oh capek Pak, sampai pernah ada paskibra yang mau oleng karena mau pingsan karena terlalu capek latihannya. Jadi ketika show-nya malah pingsan gitu. Itu untuk apa sebenarnya Pak? Agar enak dilihat, dipandang mata. Matanya siapa? Matanya presiden, wakil presiden, para menteri dan semua tamu-tamu negara ketika itu. Kan itu aja kan Pak? Ternyata mampu untuk memperbaiki barisan, mampu untuk meluruskan soft, mampu untuk menyamakan gerakan hanya untuk makhluk. Saya tidak menyalahkan itu, silakan, itu bagus. Makanya terpesona, saya bilang Masya Allah bagus sekali itu gerakannya, bagus sekali. Dan saya juga dulu pernah lah paskibra dikit-dikit lah kan, walaupun ebel-ebel lah kan gitu. Tapi yang kita cemburu itu adalah kenapa kok, dan ada koknya, kenapa kok
di depan Allah nggak kayak gitu kita. Ya kalau nggak kayak gitu amat, setidaknya kita merasakan kebesaran Allah ketika sedang berdiri di depan Allah. Nah ini maksudnya, kenapa ketika kita berdiri tidak sesopan kita berdiri di depan atasan kita, padahal kita mampu untuk mengkemaskan diri, membersihkan pakaian, memperbagus gerakan di depan atasan, di depan bos, di depan manajer, di depan CEO, siapa namanya, di depan kaptennya. Kenapa di depan Allah kok asal-asalan berdirinya? Kadang-kadang softnya nggak rapat, nggak lurus, kadang-kadang kakinya nggak sesuai. Ini kita ingin belajar dikit-dikit, walaupun hanya berdiri. Tapi berdiri ini akan menentukan bagaimana besok kita berdiri di depan Allah. Sekali lagi nih Pak, semua Bapak mau jadi apa saja, kita profesi apa aja, kita mau hidup bagaimanapun, ujungnya sama. Ujungnya akan datang satu waktu di mana kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersunat, dalam keadaan tidak memakai peci ataupun penutup kepala, dalam keadaan tidak memakai sendal. Semua masing-masing daripada kita akan tertunduk malu di depan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu nanti orang-orang berdiri di depan Allah, berdiri ini Pak. Jadi ketika kita berdiri sholat itu membayangkan kita akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, yang tahu betul sedikit demi sedikit aib-aib kita, yang tahu betul sedikit pun dosa-dosa kita, yang betul-betul memperhatikan kita dari sebelum lahir sampai mati, semua Allah perhatikan semua Pak. Berdirinya kita di depan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semua seluk-beluk kehidupan kita. Maka kalau begini berdirinya kita Pak, Allah Karim, kita nggak mampu berdiri di depan Allah. Tertunduk kita pasti depan Allah. Bayangkan berdirinya, ini menentukan berdiri besok di depan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu Pak. Maka orang-orang yang dipanggil untuk berdiri ketika qomat, ketika adzan di dunia, nggak mau. Dia nggak mau sholat. Besok Pak, ada ujian terakhir. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dalam surat Al-Qalam Allah bilang begini, nanti pada hari kiamat itu maka betis-betis akan kebuka karena nggak ada pakaiannya. Betis-betis akan terbuka. Semua tenggelam dengan keringatnya, dengan air matanya masing-masing. Mereka akan dites. Yud'auna ila sujud. Kita ini besok Pak akan dites. Sujudlah kalian. Siapa yang sujud kata Allah, maka akan saya ampuni dosanya, saya bersihkan dosanya, dan akan bebas daripada neraka. Semua orang, triliunan orang besok ketika hari padang mahsyar, semua mau sujud. Semuanya. Tapi fala yastati'un. Ada orang-orang yang gak bisa sujud. Gak bisa. Mereka sama Allah dalam kitab tafsir itu, ini lututnya tuh dibikin keras, gak bisa dibengkokin, gak bisa sujud, gak bisa nunduk, gak bisa. Besok itu pada hari kiamat ini tes terakhir ini. Yang bisa sujud Allah ampuni, semuanya mau sujud. Yang dulunya kafir, yang muslim, yang sholat, gak sholat, semuanya mau sujud. Tapi fala yastati'un. Mereka gak bisa sujud. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mereka diliputi dengan kehinaan. Orang yang bisa sujud orang beriman. Orang yang sholat di dunia bisa sujud besok. Tapi kenapa alasannya Allah Subhanahu wa taala tidak ngasih sujud di depan Allah? Karena waqad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Mereka dulu di dunia dalam keadaan sehat, dalam keadaan mampu, dipanggil untuk sujud, dipanggil untuk berdiri, tapi ternyata nggak mau dulunya. Ketika masih sehat nggak mau sujud. Besok ketika hari kiamat mereka ampun-ampunan, nangis kepada Allah minta sujud. Ini sekarang kita ingin begitu Pak, menghadirkan sholat itu gambaran kecil dari kiamat. Orang munafik itu sama Allah dilecehkan, sama Allah dihina itu sholatnya. Orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah,
idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, berdirinya malas-malesan. Sholatnya aja dilecehkan sama Allah. Sholat Pak, sholat, orang munafik itu sholat, tapi sholatnya malas-malesan. Tar dulu, entar-entaran, ini dulu, game dulu, urusan dulu, ini dulu, TV dulu, film dulu. Kamu kusala. Kayaknya kelihatan gitu, malas-malesan berdiri. Ini yang sholat ini. Kata Allah itu sholat apa? Orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT lindungi kita ya Pak. Idza qamu ila shalah, jadi berdiri orang malas itu berdiri tidak sopan. Coba Pak, kalau ada ini, kalau di sekolah ya, pas lagi upacara, anak-anak yang malas upacara, coba lihat gimana berdirinya. Pasti kelihatan, berdiri orang malas itu kelihatan. Jadi Allah itu gak suka ketika kita berdiri di depan Allah untuk sholat, terus berdirinya malas-malesan. Kata Allah itu masih sholatnya munafik, berdirinya malas-malesan. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in, ini ulama tuh bilang, karena sholat munafik itu malas-malasan, maka disunahkan ketika berdiri untuk sholat, berdiri dengan semangat, menunjukkan semangat, kayak bapak habis gajian. Bukan lebih begitu ya, kayak bapak mau dikasih gaji, ayo yang berdiri, kayak kita mau mengambil merebut hadiah door prize dan sebagainya, semangat. Paham ya Pak ya? Itu untuk menunjukkan ke Allah bahwa kita bukan orang munafik. Berdiri dengan semangat itu sunnah. Pergi ke masjidnya dengan semangat, sunnah. Untuk membedakan diri orang yang beriman dengan orang yang munafik. Ini berdiri Pak. Nah maka berdiri kita ini sunnahnya seluruh jari kaki menghadap kiblat. Ini biasanya kalau berdiri kan begini. Ini tumit ke arah selain kiblat. Kita usahakan ke arah kiblat. Ini ke depan semuanya. Jadi yang dalam ini, bagian dalam ini lurus Pak. Jadi biar ke arah kita semua begini. Ya. Terus kemudian sunnah berikutnya, jarak antara kaki kanan dengan kiri seukuran 1 jengkal, kurang lebih ya. Ini kaki kanan, ini kaki kiri, ukurannya kurang lebih 1 jengkal. Kenapa 1 jengkal? 1 jengkal itu dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau melihat seseorang lelaki merapatkan kedua kakinya ketika sholat. Jadi ada sahabat Nabi ngelihat seseorang sholatnya kakinya rapat. Kalau nggak rapat begini atau rapat begini, pokoknya rapat, nggak direnggang. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi bilang, qad khalafa sunnah, qad akhta'a sunnah. Ini orang udah menyalahi sunnah Nabi. Ini nggak kayak gini, Nabi sholatnya nggak kayak gini, menyalahi sunnah. Kata beliau, kalau dia merenggangkan kedua kakinya, maka hal itu lebih saya sukai. Yang suka tuh sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi suka, berarti sesuai dengan Nabi. Nabi itu nggak rapet, tapi renggang. Nah, renggang seukuran 1 jengkal ini karena bahu kita masing-masing lebih kurang 1 jengkal. Silakan aja coba, sejengkal. Bahu kita masing-masing terus jengkal. Jadi sini kaki, sini kaki. Kalau ini sejajar, ini kaki, kurang lebih sejengkal. Jadi proporsional gitu, berdirinya aja udah bagus. Gitu ya. Kalau antum 2 jengkal men, nggak apa-apa lah, itu kan itu memang beda sendiri itu makan, nggak usah dipaksa-paksa sejengkalnya itu ya, nggak apa-apa itu kan. Jadi yang jelas pokoknya sejengkal kurang lebih Pak, tapi nggak mesti diukur-ukur. Nanti kakinya ketika berdiri pokoknya sesuaikan badan, intinya sih gitu. Kalau badannya agak besar, bukalah kakinya, jangan dikeriputkan. Akhirnya kuda-kudanya kecil. Kuda-kuda apa ya? Kalau mau silat, kuda-kudanya harus pas gitu loh. Sebab begini nanti, kalau bapak badan gede, terus kakinya mengeliput begini, pas lagi duduk tasyahud akhir, memakan lapak sebelah. Akhirnya ngedudukin orang di sebelahnya begini, blok aja kaki orang di sebelahnya didudukin. Nggak tahu malu lagi. Terus aja tahiyat, akhirnya orang jadi keganggu. Jelas nggak Pak ini ya? Kalau bapak ada juga yang agak aneh, badannya kecil, kakinya lebar banget, kayak piramid, begitu lebih kurang ini kan, kakinya ini ke atas, ke bawah tuh begini,
bener-bener bikin kuda-kudanya terlalu luas. Ini juga jadinya bahu kita jadi renggang. Jadi yang apik, yang bagus, ukuran kaki itu seukuran bahu. Terus kemudian menghadapkan pandangan matanya ke sujud, ke tempat sujud. Jangan tengok-tengok ketika sholat. Kata Nabi, kalau orang tengok-tengok ketika sholat, ngelirik, nengok-nengok, sah sholatnya sah sholatnya, bukan batal ya. Tapi kalau orang ngelirik, berarti kata Nabi, setan berhasil mencuri sholatnya. Itu hasil curian setan dari sholat kita. Kalau sampai, apalagi ngeliriknya ke handphone, balas WhatsApp lagi, wah ini parah itu bukan setan lagi, itu dajjal namanya. Terus kemudian begitu pula kalau sholat nggak boleh ngelihat ke atas, walaupun kita punya ini hot bagus, terus kita ngelihat lagi sholat tuh ngelihat ke atas, ini hati-hati Pak. Kata Nabi dalam riwayat Bukhari, nanti Allah butakan matanya, Allah cabut nanti Pak. Hendaklah berhenti layan tahunna agwam, hendaklah berhenti orang-orang yang suka menatap ke langit ketika sholat, suruh nunduk. Sebab kata Nabi, atau Allah akan cabut nanti pandangannya, akhirnya jadi matanya jadi buta, atau mata hatinya yang buta karena melihat ke atas langit, nggak sopan. Nah, sedangkan dulu dalam halaman 48 itu Rasulullah SAW pernah Pak dulu sholat menghadapnya ke langit dulu. Lagi sholat, Nabi itu kalau dulu tuh ngadep ke langit ya. Terus datang perintah Allah Subhanahu wa taala atau datang turun ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Orang-orang apa? Sholatnya khusyuk. Khusyuk secara bahasa itu artinya nunduk. Jadi orang yang sholatnya khusyuk minimal khusyuk kepalanya, walaupun isi kepalanya nggak khusyuk. Minimal khusyuk kepalanya. Khusyuk itu asalnya secara bahasa artinya nunduk. Jadi sholat itu sunnahnya nunduk. Jelas ya Pak ya? Ini tanda orang khusyuk itu nunduk. Dulu Sayyidina Umar terakhir. Dulu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu punya kebun Pak. Waktu sholat sunnah di mana? Waktu sholat sunnah di kebunnya bunyi burung hinggap-hinggap di pohon. Akhirnya Sayyidina Umar ini terbengong-bengong ngeliatin burung, enak nikmat gitu ngeliatin burung hinggap dengan bunyi-bunyinya. Sadar beliau, astagfirullahaladzim, lagi sholat kok ngeliatin burung, terbengong-bengong dengan burungnya. Akhirnya kata beliau setelah sholat, ini saya infakkan untuk di jalan Allah aja. Kebun dengan isi-isinya ini udah sedekahin aja, karena sudah melalaikan saya dari sholat. Ya Allah, kalau kita kayak gitu habis semua harta kita Pak. Pikir handphone, aduh handphone ini membuat saya rusak sholat saya, dah sedekahin, handphonenya hilang. Pikir istrinya juga hilang. Karena udah menjadi. Ya, ada pertanyaan nggak Pak sampai sini? Semoga Allah perbaiki berdirinya kita, sholat kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Pak sampai sini? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Nggak ada? Ada nggak ada? Mas Anas nggak ada? Nggak ada. Kita tutup. Cepetan dong. Ini ngantuk mulu sih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit. Yang maksudnya dalam soft. Ya, anak kecil yang belum sholatnya sah, catatannya itu anak kecil yang sholatnya belum sah, misalnya anak kecil yang fatihahnya belum benar, atau dia nggak ngerti niat, atau belum disunat, atau wudhunya nggak benar, atau istinjanya nggak benar, pokoknya yang sholatnya itu secara fikih belum sah, baik sudah balik atau udah belum. Kalau udah balik bukan anak kecil lagi namanya ya, pokoknya baik sudah mumayyiz atau belum mumayyiz, yang penting sholatnya belum sah, maka jangan berdiri di soft tengah karena dia memutus soft setelahnya.
tapi taruh dia di pojok sana, atau bikin soft sendiri khusus anak-anak. Ini kalau bisa dikendalikan. Kalau kira-kira akan membuat ribut, malah tawuran di dalam itu, tawuran sarung misalnya di dalam masjid, ya kita dulu lah kan. Maka lebih baik pulang aja, nggak usah ke masjid dulu. Nanti kalau udah bisa tertib baru. Jadi standarnya itu anak kecil boleh sholat diikut dengan soft orang dewasa kalau sholatnya sudah sah dulu, pastikan dia sholatnya sah. Tapi kalau kita lihat anak-anak SD misalnya, kita lihat sholatnya sih secara zohir bagus gitu ya, nggak goyang-goyang, nggak biasa, ada yang begini-gini, ada yang lari-lari, dia nggak diam ikut. Kita husnuzon sholatnya udah sah gitu aja lah, husnuzon. Kita nggak bisa mastiin kan, yang tahu kan orang tuanya. Ya kita husnuzon dia masih sah sholatnya, maka boleh ikut di soft orang dewasa. Walaupun lebih afdolnya tetap anak kecil itu di belakang lelaki dewasa, dia soft berikutnya. Seperti yang dilakukan Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi. Beliau ketika minta Nabi sholat di rumahnya, maka beliau susun yang dewasa, ini sholat sunnah, ini sholat di rumah. Yang dewasa beliau di depan, kemudian anak-anak berikutnya, kemudian belakangnya baru perempuan. Makanya softnya anak-anak itu di depan perempuan, di belakang lelaki dewasa. Itu afdolnya. Tapi dia akan memutus soft kalau sholatnya di tengah dan belum sah sholatnya menurut fikih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.